Ketemu lagi dengan gua Bang Pileng. Jangan lupa subscribe channel Bang Pileng supaya gua lebih semangat lagi untuk buat video-video selanjutnya, dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Cerita ini adalah kisah yang pernah dialami keluarga Robby dan terjadi di tahun 1999. Robby menceritakan kembali peristiwa kejam yang dilakukan tetangganya itu ke channel Bang Pileng. Robby dan orang tuanya yang tinggal di sebuah perumahan di daerah Jakarta Timur tidak pernah menyangka apa yang dilakukan tetangganya itu. Tepat di sebelah kanan rumah orang tua Robby tinggal satu keluarga yang telah memiliki anak berusia 5 tahun dan usia pernikahan mereka sudah memasuki tahun ke-9. Tetangga Robby yang bernama Pak Yuda jarang berkumpul dengan para tetangga. Berbeda dengan istrinya yang aktif ikut kegiatan dan berkumpul dengan para tetangga yang berada di sekitar tempat tinggalnya. Sejak tinggal di perumahan itu 4 tahun yang lalu, kehidupan keluarga Pak Yuda berbeda dari tetangga lainnya. Rumahnya nampak begitu mewah dengan arsitektur modern dan memiliki bangunan dan tanah yang luas. Selain itu, 2 mobil terparkir di halaman rumah Pak Yuda. Istri Pak Yuda yang aktif di perkumpulan warga terkenal sangat baik, sering membantu warga yang mengalami kesusahan, dan banyak memberi donasi untuk kegiatan sosial yang diadakan warga di komplek perumahan itu. Sudah 1 minggu ini, rumah Pak Yuda nampak sepi dari luar. Anaknya yang bernama Reza juga tak terlihat bermain sepeda di halaman rumahnya saat sore hari. Ibu Yuda yang seharusnya datang sore ini untuk ikut rapat mengurus warga juga tak terlihat. Malam sekitar jam 7, ibunya Robby yang baru pulang rapat pengurus warga melihat Robby sedang santai di teras rumah. "Robby, kamu lihat ibu Yuda nggak di rumah? Tadi ibu panggil-panggil sore mau jalan bareng, nggak ada orang." "Nggak tahu, Bu. Robby dari tadi di sini, nggak dengar suara anaknya juga." "Kemana ya? Udah 1 minggu kok rumahnya sepi?" tanya ibu ke Robby sambil duduk di kursi. "Mungkin keluar kota, Bu." "Robby, biasanya ibu Yuda itu kalau pergi keluar kota pasti pamit dulu ke kita. Coba aja ibu tanya sama pembantunya atau sopirnya, kan ada di rumah," saran Robby. Mendengar saran anaknya, ibu hanya terdiam. Tak berapa lama ibu masuk ke dalam. Malam setelah menonton acara televisi, ibu pergi ke kamar untuk tidur. Udara yang dingin sehabis hujan membuat Robby dan keluarganya tertidur lelap. Sekitar jam 2 pagi, Robby yang sedang tertidur tersentak kaget mendengar suara teriakan dari kamar ibu. Robby langsung loncat dari ranjang dan berlari. Di depan kamar ibu, dia melihat ibu duduk di ranjang dengan wajah pucat seperti orang ketakutan. Ayah Robby yang sudah 1 bulan tidak di rumah karena tugas keluar kota membuat ibu harus berada di kamar sendirian. "Ada apa, Bu?" Ibu tidak menjawab. Dia mengatur nafasnya dan menenangkan diri. Robby mengambil segelas air putih dan diberikan ke ibu. Setelah tenang, ibu menceritakan kalau dia bermimpi tentang ibu Yuda. Dalam mimpinya, ibu didatangi ibu Yuda dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Wajah Bu Yuda terlihat berlumur darah dengan rambut yang acak-acakan seakan-akan meminta pertolongan. Robby yang mendengar cerita ibu menjadi merinding, tapi dia tidak mau ibunya tahu kalau dia sedikit takut. Robby mencoba menenangkan ibunya. Yan mengatakan mungkin karena tadi sore ibu memikirkan ibu Yuda yang saat dijemput tidak ada. Malam itu karena takut, kamar ibu tidak ditutup dibiarkan terbuka, dan Robby tidur di sofa untuk menemani ibunya. Pagi sekitar jam 9, ibu mencoba mendatangi rumah tetangganya itu. Berkali-kali pintu pagar diketuk, tapi belum ada 1 orang pun yang keluar dari rumah. Mobil yang biasanya ada 2 terparkir di halaman, ini sudah 1 minggu hanya terlihat 1 di halaman rumah Pak Yuda. Setelah menunggu 10 menit dan menggedor-gedor pintu, membuat salah satu tetangganya Robby yang rumahnya percis ada di depan rumah Pak Yuda ikut keluar dari rumah. Ibunya Robby yang ditemani tetangganya sama-sama mencoba mengetuk-ngetuk pintu pagar.
Tidak beberapa lama, seorang wanita muda yang merupakan asisten rumah tangga Pak Yuda sudah berada di belakang mereka. "Maaf, ada apa ya, Bu?" "Dari mana, Mbak Wati? Pantesan dipanggil-panggil nggak ada," tanya ibunya Robi. "Saya udah seminggu nggak tinggal di sini, Bu." "Kenapa? Udah nggak kerja di sini lagi?" "Saya masih kerja di sini. Cuma disuruh Bapak pulang dulu ke rumah. Soalnya Bapak sama Ibu pergi ke Semarang." "Dari kapan, Wati, Bapak sama Ibu pergi ke Semarangnya?" "Kurang tahu, Bu. Waktu saya terakhir di sini sebelum pulang ke rumah, saya sama sopir Bapak udah disuruh pulang duluan. Nanti katanya kalau udah balik dari Semarang baru dikasih kabar." Setelah berbincang-bincang cukup lama, akhirnya asisten rumah tangga Pak Yuda pamit untuk pulang. Asisten rumah tangga yang bernama Wati tidak masuk ke dalam rumah karena tidak memiliki kunci rumah. Dia sengaja lewat depan rumah majikannya hanya untuk sekedar memastikan keadaan rumah Pak Yuda. Malam sekitar jam 11, Ibu dan Robi yang masih santai menonton acara televisi di ruang tengah, sekali-sekali masih membicarakan tentang Ibu Yuda. Apalagi tadi pagi Ibu bertemu dengan asisten rumah tangga Pak Yuda. Setahu Ibu, selama ini kalau tetangganya pergi keluar kota atau keluar negeri, mereka membiarkan Wati untuk tetap tinggal di rumahnya. Bahkan beberapa bulan yang lalu, asisten rumah tangganya itu membawa keluarganya juga untuk menemani selama Pak Yuda keluar negeri. Kali ini nampak berbeda dengan biasanya. Bahkan Wati tidak diberikan akses kunci untuk masuk ke rumahnya. Setelah berbincang-bincang cukup lama, akhirnya Ibu pergi ke kamar untuk tidur. Ada 1 jam Ibu di kamar. Dia masih memikirkan mimpinya beberapa hari yang lalu. Tiba-tiba dia mendengar suara wanita menangis. Tapi suaranya terdengar sangat kecil. Karena penasaran, Ibu bangun dari tidurnya dan duduk di pinggir ranjang. Suara tangis itu tidak terdengar lagi. Samar-samar matanya melihat sesuatu, seperti bayangan berbentuk orang berdiri di depan pintu kamar. Ibu mempertajam penglihatannya. Bayangan yang terlihat tipis tadi perlahan-lahan mulai menebal dan berbentuk seorang wanita dengan rambut acak-acakan dan menundukkan kepalanya. Perlahan-lahan wanita itu memperlihatkan wajahnya. Wajah yang berlumuran darah menatap Ibu dengan penuh kesedihan, seakan-akan meminta pertolongan. Ibu yang melihat itu tersentak kaget, karena wanita yang ada di depan pintu itu ternyata Ibu Yuda. Dengan ketakutan, Ibu masih bisa berteriak sekencang-kencangnya. Ibu berlari dan jatuh duduk di pojok kamar, sambil menutup wajah dengan kedua tangannya. Robi yang mendengar teriakan Ibu langsung berlari. Sampai di depan kamar, dia melihat Ibu menangis ketakutan berada di pojok kamar. Robi merangkul Ibu dan mengajaknya ke ruang tengah. Setelah setengah jam dan mulai tenang, Ibu menceritakan apa yang dilihatnya itu. Robi masih tidak percaya dengan apa yang diceritakan Ibu. "Ibu ini mimpi atau melihat setan, Bu?" "Ibu nggak mimpi, Robi. Ibu lihat langsung di depan kamar. Perempuan wajahnya percis kayak Ibu Yuda, tapi banyak darah di wajahnya." Robi mengerutkan keningnya, memikirkan apa yang dikatakan Ibu, dari mulai ibunya bermimpi sampai melihat langsung sosok makhluk yang menyerupai Ibu Yuda. Malam itu, Ibu yang masih ketakutan tidak bisa tidur. Dia ditemani Robi di ruang tengah sampai pagi. Setelah matahari terbit, Robi menyuruh ibunya untuk istirahat dan tidur di kamar. Kebesokan sorenya, Ibu yang sedang berada santai di teras rumah mendengar suara pintu pagar di rumah Pak Yuda seperti ada yang membuka. Dengan tergesa-gesa, Ibu berjalan keluar dan melihat ke samping rumah. Di jalan, Ibu melihat mobil Pak Yuda terparkir di depan rumahnya. Tidak ada orang di depan rumah. Sepertinya orang yang membuka pintu tadi sudah masuk ke dalam. Ibu menunggu di depan jalan.
Dia ingin memastikan siapa yang masuk ke dalam rumah Pak Yuda. Tak sampai 15 menit, dari dalam rumah Pak Yuda keluar dan menutup pintu dengan tergesa-gesa. Ibu langsung menghampiri tetangganya itu. "Pak Yuda, Ibu emang gak ada di rumah, Pak?" Iya Bu, istri sama anak saya lagi liburan ke Semarang," jawab Pak Yuda dengan suara sedikit gugup. Pak Yuda langsung masuk ke mobil dan pergi meninggalkan ibu. Ada tingkah laku yang janggal dari Pak Yuda. Pak Yuda yang biasanya ramah, kali ini terlihat gugup dan seakan-akan menghindar dari pertanyaan ibu. Malam sekitar jam 7, ibu menceritakan pertemuannya dengan Pak Yuda sore tadi ke Robi. Semua menjadi tanda tanya buat mereka. Apalagi sudah beberapa hari tetangga yang ada di sekitar juga menanyakan keberadaan Ibu Yuda. Malam sekitar jam 10, seperti biasa, Robi dan ibu sedang santai duduk menonton acara televisi di ruang tengah. Malam itu hujan rintik-rintik sudah 1 jam lamanya. Suara ketukan pintu terdengar dari luar. Suara ketukan pintu mengejutkan mereka berdua. Ibu yang sudah beberapa hari ini ketakutan terlihat pucat mendengar suara ketukan pintu. "Robi, siapa itu?" "Pintu pagar, kamu gembok nggak?" "Udah digembok, Bu." "Jangan-jangan ayah kali mau kasih kejutan." Mendengar jawaban anaknya, ibu langsung tersenyum. Sudah 1 bulan ayah tidak pulang ke rumah. Mereka berdua langsung menuju ke ruang utama. Hordeng yang ada di jendela disingkapnya. Robi mengintip dari balik jendela. Di depan pintu tidak ada siapa-siapa. Karena penasaran, dia membuka pintu. Ibu dan Robi yang sudah berada di teras melihat ke sekeliling halaman. Tidak ada siapa-siapa di sana. Karena tidak ada siapa-siapa, akhirnya mereka masuk ke dalam. Mereka berdua mulai ada rasa takut. Baru saja 3 langkah meninggalkan pintu utama, suara ketukan pintu terdengar lagi. Mereka berdua saling berpandangan. Ibu langsung memegang tangan anaknya. Dia mulai ketakutan. Robi yang penasaran memberi kode ke ibu supaya jangan bersuara. Dia berjalan perlahan-lahan ke arah pintu utama. Dengan perasaan takut, dia membuka sedikit hordeng jendela. Matanya ditujukan ke teras rumah. Tepat di depan pintu, dia melihat sosok seorang wanita dengan wajah yang berlumuran darah. Wajah wanita itu seperti Ibu Yuda. Dengan tangan yang gemetaran dan takut, Robi menutup hordeng jendela dan menarik tangan ibu untuk segera meninggalkan ruang utama menuju ke kamar ibu. Di dalam kamar, Robi menceritakan apa yang dia lihat barusan. Dengan wajah ketakutan, ibu memegang tangan anaknya itu. Dia teringat kemarin malam sewaktu didatangi sosok wanita berlumur darah yang wajahnya percis seperti Ibu Yuda. Robi sekarang percaya dengan apa yang diceritakan ibu selama ini dan memberi saran ke ibu untuk menceritakan apa yang mereka alami ke Pak RT dan tetangga lainnya. Tapi saran Robi ditolak ibu dengan alasan semua kejadian tidak bisa dibuktikan secara nyata, malah takut dianggap sebagai fitnah. 2 hari sejak kejadian itu, siang sekitar jam 2, Robi yang sedang santai di teras mendengar suara orang memanggil-manggil keluarga Pak Yuda. Ibu yang berada di ruang tengah keluar dan menghampiri Robi. Mereka berdua membuka pintu pagar untuk melihat siapa yang memanggil-manggil tetangganya itu. Bukan hanya Robi dan ibunya yang keluar dari rumah. Beberapa tetangga yang tak jauh dari rumah Pak Yuda juga keluar dari rumahnya karena mendengar suara dan ketukan pagar rumah Pak Yuda yang berkali-kali. Ternyata 3 orang yang memanggil keluarga Pak Yuda adalah kakak dari Ibu Yuda. Mereka menanyakan keberadaan keluarga itu karena sudah 1 minggu lebih dihubungi melalui telepon tidak ada jawaban. Mereka berbincang-bincang cukup lama dan warga di sekitar juga sudah lama tidak melihat istri Pak Yuda dan anaknya. Sedikit banyak Robi dan ibunya menceritakan kalau mereka pernah bertemu dengan Pak Yuda seorang diri beberapa hari lalu.
Dan asisten rumah tangga serta sopir pribadinya tidak ada di rumah, melainkan disuruh untuk pulang ke rumah mereka dahulu atas permintaan Pak Yuda. Setelah ditemani ketua RT dan beberapa tetangga serta Wati yang dipanggil oleh ketua RT, mereka masuk dan mendobrak pintu utama. Baru saja pintu terbuka, tercium sedikit bau busuk dan anyir darah dari dalam ruangan. Satu persatu mereka membuka pintu kamar untuk memastikan sumber bau busuk berasal dari mana. 3 kamar di lantai 1 sudah dibuka. Semua nampak biasa, tidak ada yang berantakan dan berbau. Begitu juga lantai 2 yang memiliki 2 kamar, sudah dibuka semuanya. Bau busuk bukan berasal dari kamar itu. Mereka kembali turun ke lantai 1. Wati memberitahu kalau masih ada 1 ruangan lagi dekat kolam ikan yang berada di dalam rumah. Dan selama ini, Wati tidak pernah diizinkan untuk masuk atau membersihkan ruangan itu. Ruangan itu adalah ruangan kerja Pak Yuda. Untuk masuk ke ruangan itu, harus melewati jembatan yang berada di tengah kolam ikan yang luas. Mendengar itu, mereka langsung menuju ke kolam ikan. Benar saja, masih ada 1 pintu yang terdapat di sana. Kalau dari luar, kamar itu tidak nampak seperti kamar. Tempelan dinding batu sebagai hiasan kolam ikan yang membuat siapapun yang melihatnya akan mengira itu pintu menuju ke ruangan lain yang berada di balik pintu kolam ikan. Dengan sekuat tenaga, 2 orang dari mereka mendobrak pintu. Saat pintu terbuka, bau busuk dan anyir darah tercium semakin jelas. Betapa kagetnya mereka melihat ada ceceran darah yang sudah mengering di lantai. Yang lebih mengejutkan lagi, ada mangkuk yang terbuat dari perak di lantai. Di dalam mangkuk itu terdapat rambut yang sudah lengket dengan darah kering dan foto Ibu Yuda. Di dinding kamar juga terdapat beberapa lukisan wanita bermahkotakan ular di kepalanya. Melihat itu semua, akhirnya Robi dan Ibu menceritakan kalau sudah beberapa hari ini mereka seperti didatangi arwah Ibu Yuda dengan wajah yang berlumuran darah dan seakan-akan meminta pertolongan. Mendengar cerita Robi dan ibunya, warga menduga kalau Pak Yuda telah melakukan pesugihan dengan menumbalkan istrinya. Semua itu dilakukan demi kekayaan, atau ada perjanjian yang dibuatnya dengan kuasa setan. Setelah hampir 1 jam lebih berada di rumah itu, akhirnya keluarga Ibu Yuda dan ketua RT mengurus dan membuat laporan siang itu juga. Sedangkan para tetangga balik ke rumah masing-masing. Tak terkecuali Robi dan ibunya yang sudah berada di ruang tengah. Ibu yang takut setelah menyaksikan apa yang dilihatnya barusan, tidak mau tinggal di rumah itu untuk sementara. Dia takut didatangi arwah Ibu Yuda nanti malam. Dan untuk sementara waktu, Ibu dan Robi tinggal di rumah keluarganya di Tangerang, sampai menunggu suaminya pulang. Ibu yang masih takut didatangi arwah Ibu Yuda, akhirnya memutuskan untuk menjual rumahnya dan pindah ke Tangerang. Dan sampai Robi pindah ke rumah yang baru, kabar keberadaan Pak Yuda dan anaknya tidak ada yang tahu. Itulah cerita pengalaman Robi yang diceritakan langsung ke channel Bang Pileng. Sampai di sini dulu ceritanya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau gua ada upload video baru. Salam dari Bang Pileng.